Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1051 sampai bab 1055. Dari belakang mereka, hanya 5 orang yang datang. 4 diantaranya adalah tentara dari saluran kedua. Dan yang terdepan ternyata adalah pemimpin saluran ketiga, Yu Daye. Melihat Yu Daye dibawa ke sini, Zhou Chuan merasa sangat aneh, dan bertanya dengan cepat, "Mengapa kamu di sini?" Yu Daye tersenyum, "Apakah kamu tidak meminta bantuan? Aku tidak akan membawa siapapun untuk membantumu." "Baik. Omong kosong, saluran kedua kami melakukan sesuatu. Kapan giliran saluran ketiga Anda untuk campur tangan?" "Daye, saya menyarankan Anda untuk berhenti berbicara omong kosong di sini sebelum Zhou Chuan selesai berbicara, dia menerima telepon dari markas. Itu adalah pemimpin langsungnya yang menelepon. Pemimpin langsung memberitahunya bahwa sekarang markas secara khusus mengatur agar Yu Daye dari saluran ketiga bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan Tuan Ye, dan meminta Zhou Chuan untuk mematuhi pengaturan Yu Daye. Zhou Chuan membeku di tempat, bahkan tidak menyadari ketika pemimpinnya menutup telepon. Biasanya, mereka menggunakan saluran kedua untuk menangani urusan, dan saluran ketiga paling banyak hanya untuk membantu dan membantu. Ini adalah pertama kalinya saluran ketiga diizinkan memimpin orang-orang di saluran kedua untuk menangani urusan. Namun, alasan mengapa Zhou Chuan bisa menjadi penanggung jawab wilayah dingin utara bagian kedua secara alami karena kemampuannya. Setelah memikirkannya, dia menemukan jawabannya. Alasan mengapa saluran kedua diatur seperti ini adalah karena Yu Daye dan Ye Chong akrab satu sama lain. Tampaknya di mata para eksekutif tingkat tinggi saluran kedua, nilai Master Ye memang sangat tinggi. Itu sebabnya mereka bersedia melakukan begitu banyak usaha. Memikirkan hal ini, Zhou Chuan tiba-tiba menyadari bahwa strategi sebelumnya melawan Ye Chong mungkin salah. Memikirkan sikap saya sebelumnya terhadap Ye Chong, saya benar-benar sedikit salah. Dia segera tersenyum hormat pada Yu Daye. "Oke, karena Tuan Yu ada di sini, saya akan menyerahkan hal berikutnya kepada Anda. Harap yakinlah Tuan Yu, saya, Zhou Chuan, berjanji di sini bahwa jika saya punya perintah, bicara saja, Tuan Yu." Yu Daye mengangguk tanpa berkata apa-apa, kemudian, dia menoleh ke Ye Chong. Menyapa, "Tuan Ye, lama tidak bertemu." "Oh, jadi Tuan Yu, ada apa? Anda membawa seseorang untuk menangkap saya juga?" Ye Chong bertanya sambil tersenyum. Yu Daye terkekeh, "Bagaimana mungkin? Saya hanya dipercaya oleh saluran kedua untuk datang menonton kesenangan." Yao Tianying, kepala faksi Tianying, mengenal Yu Daye dan tahu bahwa dia adalah pemimpin saluran ketiga tanpa diduga. Yu Daye kembali berpartisipasi dalam masalah ini. Yao Tianying tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, dan melangkah maju untuk menyapa. "Jadi ini Tuan Yu." "Jadi ini Lao Yao, lama tidak bertemu." Yu Daye membalas sapaannya. Yao Tianying berkata, "Tuan Yu adalah orang pertama yang bertanggung jawab atas saluran ketiga. Mengapa Anda ada di sini?" Maksudnya adalah bertanya, mengapa orang di saluran ketiga bertanggung jawab atas saluran kedua? Yu Daye tersenyum dan berkata, "Tuan Ye ini adalah teman lama saya baru saja datang untuk melihat." Kalimat ini membuat semua tuan merasa sejuk. "Aku tidak menyangka Tuan Ye masih memiliki hubungan seperti itu, sepertinya hari ini sangat sulit," pikir Lin Eme dalam hati. "Hehe, bagaimana dengan teman-teman? Uang diancang keluar, Tuan Yu. Bukan, karena Anda berada di sini hari ini atas nama pemerintah, Anda tidak boleh pilih kasih dan curang. Anda harus membunuh kerabat dan menegakkan keadilan." Kepala Sekte Kongtong meninggal secara tragis. Di tangan Tuan Ye, harus ada penjelasan untuk masalah ini, kata Pudu, kepala Gunung Shaoxi. Yu Daye tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, semuanya, saya pasti akan memberi Anda penjelasan." Pada saat ini, Ye Chong berkata, "Maaf, saya punya sesuatu yang mendesak. Saya pergi dulu, jika saya ingin mencari penjelasan."
Dia memandang semua orang kepala, jika kamu ingin mencari penjelasan, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Setelah mengatakan itu, Ye Chong meninggalkan pavilion Juxian bersama Yang Zhu dan yang lainnya. Yu Daye tidak bermaksud menghentikannya, dia sedikit mengangguk pada Ye Chong, dan melihat Ye Chong pergi tanpa daya. Zhou Chuan bertanya dengan suara rendah, "Yu Tua, apakah dia membiarkan dia pergi begitu saja?" Para pemimpin sekte bahkan lebih marah, meskipun mereka tidak ingin Ye Chong pergi, tidak ada yang berani menghentikannya. Wang Diancang berkata, "Yu Tua, apakah tidak pantas bagimu untuk membiarkannya pergi begitu saja?" Yu Daye berkata, "Jangan khawatir, semuanya, beri aku waktu beberapa hari, dan aku pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua orang. Guru kamu tidak tahu cara lari, dan dia tidak bisa lari. Jika aku ingin menangkapnya, aku bisa menemukannya kapan saja." Jelas kata-kata ini dimaksudkan untuk menenangkan semua orang. Beberapa kepala saling memandang. Kemudian, Yao Tianying berkata atas nama semua orang, "Oke, demi orang tua itu, kami akan menunggu selama 3 hari. Setelah 3 hari, kami harus memberi kami penjelasan yang memuaskan." Yu Daye meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata sambil tersenyum, "Oke." Tidak ada pertanyaan. Kemudian, dia menoleh ke Zhou Chuan dan berkata, "Kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu untuk menangani akibatnya. Lagi pula, pavilion Juxian ini adalah tempat umum, dan jika seseorang meninggal di sini, masih perlu ditangani." Zhou Chuan mengangguk dan sibuk mempersiapkan. Setelah menyelesaikan urusannya, Yu Daye berjalan ke cat wajah Yao Tianying dengan tangan di belakang, tertawa. "Yao Tua, kemarilah, ada yang ingin kutanyakan padamu." Dengan tatapan misterius, Yu Daye diam-diam menarik Yao Tianying ke samping. Lin Mei, Wang Diancang dan lainnya sangat aneh. Kedua orang ini bekerja secara misterius. Apa yang terjadi? Yao Tianying juga memiliki ekspresi tersanjung di wajahnya. Dia tidak berharap Yu Daye menemukannya untuk mengobrol sendirian. Dia mengikuti Yu Daye ke tempat pribadi. "Yu Tua, ada apa? Apakah Anda memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada saya? Foto cetak Nanako Sakura? Kapan Anda akan melihat saya?" Yao Tianying terdiam. Di sisi lain, setelah Ye Chong dan Yang Zhu meninggalkan pavilion Juxian, dia mengatur agar Yang Zhu, Penatua Agung dan yang lainnya kembali lebih dulu. Kali ini, tujuannya datang ke pavilion Juxian adalah pertama untuk membalaskan dendam Yang Zhu, dan kedua, untuk mendapatkan tanaman madu berusia 70 tahun itu. Hanya saja si Ding Feng, seorang lelaki tua, benar-benar memakan honeysuckle. Tidak mungkin, satu-satunya yang bisa diketahui Ye Chong di dunia adalah keluarga Zhao. Ye Chong tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan pergi ke keluarga Zhao. Sekarang, Ye Chong memiliki waktu kurang dari 3 hari untuk menyelamatkan anak kucing itu. Setelah Ye Chong mengirim Yang Zhu pergi, dia memanggil Zhao Lubai. Zhao Lubai sangat senang saat menerima telepon dari Ye Chong. Ye Chong bertanya langsung pada Zhao Lubai, "Xiao Bai, apakah kamu tahu bahwa keluarga Zhaomu memiliki tanaman merambat berbau harum berusia 70 tahun?" Zhao Lubai berpikir sejenak. Tampaknya ada hal seperti itu. Sebuah keluarga yang mengkhususkan diri dalam bisnis bahan obat memberi keluarga Zhao kami honeysuckle, yang kemudian dikumpulkan oleh leluhur. Adapun situasi saat ini, saya tidak tahu. Tanya lagi. "Ya, aku harus bertanya pada leluhurku?" Atau, Zhao Lubai berhenti sejenak. Atau, "Ye Chong, kemarilah, dan aku akan membawamu menemui leluhur." Ye Chong berpikir sejenak dan berkata, "Tidak perlu sekarang." Patria keluarga Zhao kemudian, Ye Chong menutup telepon. Niat asli Zhao Lubai adalah mengambil kesempatan ini untuk bertemu Ye Chong. Tetapi Ye Chong tidak menyangka bahwa Ye Chong sama sekali tidak memahami pikirannya. Zhao Lubai sedikit kecewa. Setengah jam kemudian, Ye Chong diam-diam muncul di depan pintu rumah jerami leluhur keluarga Zhao. Ternyata kunjungan Ye Chong ke keluarga Zhao sepertinya tidak mengganggu keluarga Zhao. Jika tidak maka akan menjadi masalah lain. Sekarang waktunya sangat mendesak,
dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan keluarga Zhao. Oleh karena itu, Ye Chong menolak Zhao Lubai, dan diam-diam datang langsung ke leluhur keluarga Zhao. Ketika Ye Chong hendak mengetuk pintu, pintu terbuka. Zhao Meiting yang membuka pintu. Ternyata Zhao Meiting memperhatikan Ye Chong begitu dia muncul. Zhao Meiting akrab dengan nafas Ye Chong, dan tahu bahwa Ye Chong pasti ada di sini. Dia membuka pintu, ekspresinya masih acuh tak acuh. "Kamu Chong, kamu di sini." Ye Chong menyentuh hidungnya. Ya, aku datang untuk menemukan leluhur keluarga Zhao, dan aku punya sesuatu untuk dilakukan, tanya. "Masuk," kata Zhao Meiting. Entah kenapa, saat mereka kembali berhubungan dengan Zhao Meiting, keduanya merasa sedikit malu. Sama sekali tidak seperti orang yang tidur di ranjang yang sama dan saling mengenal secara mendalam. Setelah itu, Ye Chong masuk ke kamar leluhur keluarga Zhao. Saat ini, leluhur keluarga Zhao telah menjadi orang tua di tahun-tahun kematiannya. Meskipun dia diselamatkan oleh Ye Chong, dia masih sekarat, dan sepertinya hidupnya tidak lama lagi. Patriark keluarga Zhao duduk merosot di tempat tidur, tak berdaya. Dupa ungu yang mirip dengan ambergris masih menyala di dalam rumah, tetapi nenek moyang keluarga Zhao tidak dapat lagi menggunakannya untuk bercocok tanam. Namun asap ungu jenis ini bermanfaat bagi tubuh manusia, jika sering dihirup dapat memulihkan vitalitas. "Tuan Ye, ini kamu." "Saya tidak punya waktu untuk berterima kasih kepada Tuan Ye karena telah menyelamatkan hidup saya terakhir kali," kata leluhur keluarga Zhao dengan suara serak. Ye Chong berkata, "Sama-sama, saya di sini untuk meminta bantuan Anda." "Tuan Ye sangat cakap, saya hanya orang tua biasa sekarang, untuk apa Anda membutuhkan bantuan saya?" Kepala keluarga Zhao, Ye Chong berkata langsung ke intinya, "Saya ingin Honeysuckle berusia 70 tahun dari keluarga Zhao." Mendengar ini, patriark keluarga Zhao merenung sejenak. Ye Chong melanjutkan, "Saya tahu betapa berharganya Honeysuckle ini. Jangan khawatir, saya akan menukarnya dengan sesuatu yang lebih berharga, nenek moyang." Keluarga Zhao tersenyum kecut. "Tuan Ye terlalu meremehkan saya hanya tidak tahu syukur. Tuan Ye menyelamatkan hidup saya. Karena Tuan Ye menginginkan tanaman merambat berbau harum, saya seharusnya menawarkannya dengan kedua tangan. Namun, tanaman merambat berbau harum ini diberikan oleh saya sebelumnya." "Apa, sudah memberikannya?" Ye Chong berkata dalam hati, "Siapa yang Anda kirim?" "Saya pikir Tuan Ye, lebih baik Anda berhenti bertanya. Bahkan jika Anda tahu, Anda tidak akan bisa mendapatkan bunga honeysuckle ini. Saya tidak tahu apa Tuan. Kamu menginginkan tanaman merambat berbau harum ini, tetapi kamu harus mencari cara lain," kata leluhur keluarga Zhao. Ye Chong tidak berbicara, tetapi menatap lurus ke arah leluhur keluarga Zhao. Patriark keluarga Zhao terdiam sejenak, dan berkata, "Saya tahu siapa orang ini, tetapi masalah ini tidak sesederhana itu. Saya khawatir jika saya mengatakannya, keluarga Zhao tidak akan pernah memiliki kedamaian. Jadi aku bisa mengatakannya, tapi tolong Tuan Ye pertama berjanjilah padaku satu hal." Patriark keluarga Zhao sedang menegosiasikan persyaratan dengan Ye Chong. Ye Chong tidak peduli tentang mendapatkan honeysuckle ini sekarang. "Ada apa?" Nenek moyang keluarga Zhao berkata, 3 hari kemudian, itu akan menjadi pertemuan tahunan keluarga Zhao saya. Saya ingin mengundang Tuan, kamu datang. Apakah Anda mengundang saya untuk menghadiri pertemuan tahunan keluarga Zhao Anda?" Ye Chong menatap leluhur keluarga Zhao dengan rasa ingin tahu. Nenek moyang keluarga Zhao mengangguk, "Hanya ini." Ye Chong sangat terkejut. "Ya, itu masalahnya." Nenek moyang keluarga Zhao terlalu banyak bicara dan tampak sedikit lemah. Ye Chong tahu bahwa kondisi leluhur keluarga Zhao secara alami tidak sesederhana mengundang dirinya ke pesta, dan pasti ada makna yang dalam di dalamnya. Namun, Ye Chong terlalu malas untuk mengejarnya sekarang, dan dia tidak punya waktu untuk mengejarnya. Dia setuju dengan patriark keluarga Zhao. "Oke, aku berjanji, kamu bisa bicara sekarang." Patriark keluarga Zhao mengangguk, lalu mengatakan 3 hal kata Kang Jietian. "Apa?" Ye Chong mengerutkan kening.
Apakah Kang Jietian yang dikenal sebagai dewa perang? Itu dia. Ye Chong tidak menyangka ini bisa selamatkan nyawa anak kucing Honeysuckle sebenarnya ada di tangan Kang Jietian. Kali ini bisa jadi sulit. Pada awalnya, Ye Chong menghapuskan keluarga Kang di Luzu, dan pendukung di belakang mereka adalah Kang Jietian. Namun, Kang Jietian tidak bergerak setelahnya. Ye Chong berpikir bahwa keluarga Kang di Luzu bukan apa-apa bagi Kang Jietian. Jadi Kang Jietian tidak peduli, dan tidak akan datang ke sini untuk menyusahkan Ye Chong. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari keluarga Kang, jadi Liang Zi akhirnya menikah. Masih ada beberapa keluhan antara Ye Chong dan Kang Jietian. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk meminta bunga Honeysuckle ini. Tentu saja, Ye Chong juga bisa meraihnya dengan keras. Belum lagi kultivasi Kang Jietian. Hanya mengandalkan prestise Kang Jietian sebagai dewa perang di ibu kota, saya khawatir tidak mudah merebutnya dengan paksa. Terlebih lagi, Kang Jietian ada di ibu kota, apalagi ibu kota, di mana menemukan Kang Jietian, meski butuh 3 hari di jalan. Pada saat itu, di manakah kesempatan untuk menyelamatkan anak kucing itu? Memikirkan hal ini, Ye Chong mengerutkan kening, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, sungguh berliku-liku. Tepat ketika Ye Chong mengerutkan kening dan tidak tahu harus berbuat apa, kilasan inspirasi tiba-tiba muncul di benaknya. Ye Chong memandang leluhur keluarga Zhao dan bertanya, ngomong-ngomong, Kang Jietian datang ke keluarga Zhao Anda beberapa waktu lalu, kan? Ye Chong menebak dengan benar. Ketika Ye Chong datang ke rumah leluhur keluarga Zhao untuk pertama kalinya, dia merasakan aura kuat yang ditinggalkan oleh seorang tuan. Tapi dia tidak tahu siapa itu. Kalau dipikir-pikir sekarang, kemungkinan besar Kang Jietian ini. Sekarang dia memikirkan level ini. Ye Chong menemukan banyak hal, orang yang meminum larutan beracun untukmu. Patriark keluarga Zhao, jika aku tidak salah, itu Kang Jietian, kan? Ye Chong melanjutkan. Patriark keluarga Zhao tidak mengatakan apa-apa. Dan itu adalah kesalahannya. Hanya saja saya tidak mengerti mengapa Anda begitu rela meminum racun semacam ini. Begitu masalah ini disebutkan, leluhur keluarga Zhao mendengus dingin. Dia membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Jangan bicara. Tampaknya leluhur keluarga Zhao cukup takut pada Kang Jietian. Bahkan jika dia diombang-ambingkan oleh Kang Jietian, dia tidak ingin berbicara lebih banyak. Karena leluhur keluarga Zhao tidak ingin mengatakan lebih banyak, Ye Chong tidak bertanya terlalu banyak. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Honeysuckle. Ye Chong terus bertanya, saya khawatir, Kang Jietian ini ada hubungannya dengan prajurit semu baru-baru ini, nenek moyang. Keluarga Zhao masih tidak berbicara, dan Ye Chong menganggap diam ini sebagai persetujuan diam-diam. Tanpa diduga, dewa perang Kang yang sudah lama terkenal, pilar negara yang dicari oleh banyak orang, sebenarnya terkait dengan prajurit semu. Apa sebenarnya tujuan Kang Jietian? Ye Chong tidak bisa mengetahuinya untuk sementara waktu. Dia tidak begitu peduli sekarang. Dari informasi yang baru saja dia dapatkan, Ye Chong memikirkan sebuah nama, Headshot. Chong mendengar nama itu dari ayah Gu Zhenyu dan Wang Jingyu, Wang Haihe. Cukup untuk menunjukkan bahwa di seluruh wilayah dingin utara, bisnis pembunuh dalang adalah Headshot ini. Oleh karena itu, Ye Chong dapat yakin bahwa pasti ada hubungan antara Headshot ini dan Kang Jietian. Setelah mengetahui hal ini, Ye Chong tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Oke, terima kasih kepada patriark keluarga Zhao, saya akan pergi sekarang. Kata Ye Chong. Patriark keluarga Zhao terbatuk 2 kali, dan berkata kepada Ye Chong, Tuan Ye, tolong jangan lupakan perjanjian kita, kata Ye Chong. Setelah selesai berbicara, Ye Chong berbalik dan pergi. Sebelum pergi, dia melirik Zhao Meiting. Dari saat Zhao Meiting memasuki ruangan, dia diam-diam menatap Ye Chong tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Chong membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa, dan kemudian meninggalkan pondok jerami. Setelah Ye Chong keluar dari pintu pondok jerami, dia menghilang dalam sekejap. Sampai dia muncul di kaki Gunung Suefeng.
Tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Zhao, kecuali Zhao Meiting, patriark keluarga Zhao, yang tahu bahwa Ye Chong telah datang. Setelah Ye Chong meninggalkan rumah Zhao, dia bergegas ke selatan pasar grosir kota tanpa henti. Saat ini, lentera China sudah mulai menyala, dan malam tiba. Di jalan-jalan dan gang-gang Suedu, lampu pesta bersinar di mana-mana, dan di jalan, lampu mobil yang lewat dengan cepat meninggalkan garis cahaya yang ramping. Tapi untuk jalan kecil terpencil seperti pasar grosir, terlihat agak gelap dan sepi. Pasar grosir ini biasanya hanya buka pada sore hari. Menjelang gelap, semua orang sudah menutup kiosnya. Ini adalah jalan tua lainnya dengan sedikit lampu jalan. Oleh karena itu, pada malam hari sangat sepi dan hanya ada sedikit orang. Kadang-kadang, ada pejalan kaki yang berjalan di jalan, dan sinar bulan membuat bayangan mereka panjang. Angin utara bertiup di kedua sisi jalan, seolah hantu menangis dan serigala melolong. Hanya saja tidak ada yang menyangka bahwa di bawah jalan yang begitu sepi dan sunyi, terdapat dunia bawah tanah yang sangat makmur. Pintu masuk ke dunia bawah tanah secara alami adalah gang yang biasa-biasa saja. Namun, pasar bawah tanah tidak seperti dulu lagi, telah berubah total, dan telah menjadi kasino bawah tanah. Awalnya, pasar bawah tanah memiliki pesanannya sendiri. Beberapa kekuatan di pasar bawah tanah membatasi keseimbangan satu sama lain, tetapi juga menjaga bisnis di seluruh pasar bawah tanah tetap teratur tanpa masalah. Tempat ini telah menjadi pusat perdagangan pasar gelap terbesar di bawah tanah Suedu, dan volume transaksi harian di sini mencapai ratusan juta. Namun, sejak orang kejam bernama Headshot datang beberapa hari yang lalu, seluruh pasar bawah tanah telah berubah. Headshot ini memiliki kepala botak, dan di bagian belakang kepala botak, ada tato crosshair di atasnya, seolah-olah dia selalu siap jika seseorang meledakkan kepalanya sesuai dengan pemandangannya. Namun, biasanya Headshots yang meledakkan kepala orang lain. Headshot adalah prajurit peringkat kuning, karakter seperti itu seperti dewa bagi gangster biasa di pasar bawah tanah. Headshots mengambil alih pasar bawah tanah tanpa berkeringat. Yang lebih menakutkan adalah bawahan Headshot ini benar-benar mengendalikan pembunuh prajurit semu, dan metodenya sangat kuat. Setelah Headshot mengambil alih, seluruh pasar bawah tanah diubah menjadi kasino bawah tanah yang besar. Selain itu, Headshot menggali lapisan lain di bawah tanah di sini, membangun ruang yang sangat rahasia. Transaksi yang awalnya teduh di pasar gelap terus dilakukan secara diam-diam antar kasino. Dan hal yang paling misterius adalah Headshot yang baru dibangun ruang rahasia bawah tanah. Headshots tidak pernah membiarkan orang lain masuk dengan mudah. Pernah ada seorang bos berkulit hitam yang secara tidak sengaja menyelinap ke ruang rahasia bawah tanah. Dia terkejut menemukan bahwa ada deretan lemari kaca di ruang rahasia bawah tanah ini. Lemari kaca ini, panjangnya sekitar 2 meter dan lebar 1,8 meter. Diisi dengan larutan hijau. Dan sebenarnya ada orang dalam solusinya. Bos Hei dapat mengetahui dari bulu hidung orang-orang ini bahwa orang-orang ini semuanya adalah pejuang palsu. Bos Hei berpikir, mungkinkah ini adalah basis produksi untuk prajurit palsu? Namun, sebelum Bos Hei sempat terkejut, dia ditemukan dengan Headshot. Kemudian, dia ditembak di kepala. Nyatanya, yang disembunyikan di sini semuanya adalah prajurit pembunuh palsu. Biasanya, pembunuh prajurit semu ini tidak diaktifkan, dan mereka terkunci di tangki air kaca ini seperti mayat. Begitu mereka diaktifkan dan dilepaskan, mereka akan menjadi pembunuh yang sangat patuh dan kuat. Headshot bertanggung jawab atas bisnis ini, sehingga juga mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Secara relatif, kasino di atas hanyalah kedok untuk Headshots. Namun, kasino bawah tanah ini penuh dengan orang, sangat ramai. Bagi para penjudi, tempat ini adalah surganya. Malam ini, di kasino, ada seorang penjudi spesial. Penjudi itu adalah seorang gadis muda eksotis berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki rambut pirang, mata besar, wajah bayi, dan kulit yang sedikit terlalu pucat. Ini jelas merupakan awal musim dingin sekarang,
dan semua orang sudah mengenakan celana panjang dan mantel panjang yang tebal. Tetapi gadis asing ini mengenakan sepasang hot pants ultra pendek dan rompi merah muda di bagian atas tubuhnya. Menunjukkan panas dan gairah yang eksotis, poin ini cukup untuk menunjukkan bahwa gadis ini berasal dari negara Mao, dari negara pejuang. Namanya Natasha, dia memiliki status yang sangat menonjol di negara Mao, dan dia adalah seorang nona muda dari keluarga besar. Natasha terlihat sangat bersemangat untuk bermain, dan langsung duduk di meja judi. Kedua kaki putih rampingnya disilangkan bersama, dan di bawah cahaya, keduanya sangat menyilaukan. Dia tidak peduli dengan tatapan panas dari pria di sebelahnya. Sebaliknya, semakin panas tatapan ini, semakin dia merasa bangga, dan semakin dia menikmati perasaan dikelilingi oleh bintang-bintang. Setelah Natasha datang ke Huaxia, dia tinggal di kasino ini selama 2 hari, dan dia jatuh cinta dengan permainan dadu di kasino ini. Datang dan mainkan setiap hari. Selain itu, dia menemukan bahwa dia sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi dewa penjudi. Karena, tidak peduli berapa banyak dia mengocok dadu, dia tidak pernah kalah. Taruhan 1000 kali, menangkan 1000 kali, pada saat ini, dia memegang cangkir seks dan mengocoknya dengan keras, memandangi pria di sekitarnya, semua mimisan mengalir keluar. Natasha menatap mata berapi-api dari orang-orang ini dan tersenyum penuh kemenangan. Dengan keras, dia melemparkan cangkir warna ke atas meja judi, dan berkata dalam bahasa Mandarin yang sangat tidak standar, "Ayo pergi, orang yang berjudi." Melawannya adalah pria kurus. Pria kurus itu juga mengocok cangkir seks, dan meletakkannya di atas meja judi dengan keras. Pertama, Natasha membuka piala warnanya yang berisi 221. Total hanya 5 poin, dan jumlah poinnya tidak cukup besar. Natasha masih sedikit khawatir, namun, setelah lelaki kurus itu membuka cangkir warna, angka di dalamnya adalah 112, yang hanya jam 4, lebih kecil dari milik Natasha. "Haha, aku menang lagi," seru Natasha kegirangan. Melihat tumpukan keripik di depannya, dia sangat senang. "Ayo, ayo." Natasha mengambil cangkir warna, mengocoknya dengan kuat, lalu meletakkannya. Pria kurus itu kehilangan uang, dia tidak peduli sama sekali, dan terus bertaruh dengan Natasha. Ketika dia membuka cangkir warna, dia menemukan bahwa 3 dadu di dalamnya adalah 121, yaitu 4 poin, ini yang terkecil, dan tidak ada yang lebih kecil dari ini. Natasha berkata dalam hati, "Oh, sudah berakhir, aku kalah kali ini." Melihat Natasha memutar nomor sekecil itu, pria kurus itu terdiam. Diam-diam dia menekan tombol di bawah meja. Jika seseorang dapat melihat apa yang terjadi di dalam cangkir seks pria kurus saat ini, mereka akan menemukan bahwa 3 dadu di cangkir seksnya tiba-tiba semuanya hancur menjadi tumpukan bubuk. "Buka, kamu buka, bahkan jika kamu menang, kamu harus membuka," kata Natasha dengan nada menghina. "Judi saya sangat bagus, jangan khawatir." Natasha berani bertaruh tatapan mengaku kalah. Pria kurus itu tersenyum, lalu membuka ikatan cangkirnya. Ketika semua orang melihatnya, ternyata itu adalah tumpukan bubuk. Pria kurus itu berpura-pura terkejut dan berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi?" Pada saat ini, bandar yang bertanggung jawab atas penilaian berkata, "Karena sudah berubah menjadi bubuk, tidak ada apa-apanya. 0, selamat Nona Natasha, kamu menang lagi." Natasha tertawa terbahak-bahak, "Apa? Aku juga bisa menang dengan cara ini? Hahaha, tak disangka, sungguh tak terduga. Sepertinya gelar dewa judiku benar-benar tidak tercakup, ayo lanjutkan." Melihat Natasha bermain dengan gembira, bandar dan lelaki kurus itu saling memandang dan tersenyum penuh arti. Padahal, tugas kedua orang ini adalah membuat Natasha bersenang-senang dan menang. Ini adalah pekerjaan yang diberikan kepada mereka oleh Headshot sendiri, dan mereka tidak berani mengendur sedikit pun. Saat ini, Ye Chong sudah tiba di kasino bawah tanah. Ketika dia datang ke sini terakhir kali, itu masih merupakan pasar perdagangan bawah tanah, dan penuh dengan teriakan Filistin dan suara tawar-menawar. Tanpa diduga, hanya dalam beberapa hari, banyak hal telah berubah,
dan itu menjadi pemandangan yang berbeda seolah-olah seumur hidup. Tapi Ye Chong juga tahu bahwa dia datang ke tempat yang tepat, headshot seharusnya ada di sini. Ye Chong tidak terburu-buru, dia melihat dengan santai, lalu berjalan ke meja judi, mengganti beberapa keripik, dan mulai berjudi. Di sisi lain, Natasha sedang duduk di meja judi lain, masih mengocok cangkir mewarnai, dengan gembira melakukan perjalanan dewa penjudi. Dia bisa menang tidak peduli apa, bukankah ini dewa judi? Bahkan Natasha sendiri percaya bahwa dia adalah dewa penjudi yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Di meja judi di sisi Natasha, kerumunan penonton adalah yang terbesar. Orang-orang ini datang bukan untuk melihat Natasha memenangkan uang, mereka hanya datang untuk melihat tubuh seksi Natasha. Orang-orang ini, semuanya meneteskan air liur dan mimisan, memandangi tubuh panas Natasha dan membayangkannya. Dan di ruang monitor di lantai 2, headshot duduk di kursi bos dengan kaki di atas meja sambil menatap layar komputer di depannya. Apa yang ditampilkan di komputer adalah keadaan sebenarnya dari kasino di bawah ini, dan setiap meja judi dapat dipantau. Tatapan headshot tidak pernah lepas dari meja Natasha. Dengan memantau kualitas gambar yang tidak begitu jelas, kulit seputih salju Natasha dan kedua kakinya yang panjang dan ramping masih bisa terlihat di headshot. Mata headshot terus menatap Natasha. Apa-apaan, jika Lord God of War tidak memberitahuku, aku akan menidurinya sejak lama. Headshot menepuk kepalanya yang botak dan berkata pada dirinya sendiri. Ternyata Natasha ini adalah anak perempuan tertua dari keluarga Browning, keluarga besar di Mao. Keluarga Browning datang kali ini untuk membicarakan bisnis dengan Kang Jietian. Natasha ingin datang untuk bermain, jadi keluarga Browning meminta Kang Jietian untuk menjaga Nona Natasha dengan baik. Bahkan Kang Jietian memperlakukan Natasha dengan sangat hormat, dan dia tidak berani lalai dalam headshots. Jika Anda memasuki Huaxia dari negara Mao, jika Anda melalui jalur darat, tempat pertama yang akan Anda tuju adalah Suedo. Oleh karena itu, Kang Zansen mengirim headshot ke sini untuk menerima Nona Mao ini. Duta besar keluarga Browning sudah pergi untuk membicarakan hal-hal penting dengan Kang Jietian. Diperkirakan begitu hari ini selesai dan bisnisnya selesai, Natasha akan kembali ke China. Pada saat itu, tugas headshot dianggap selesai. Hari-hari ini, meskipun saya kehilangan banyak uang, saya tidak menemui bahaya apapun, yang merupakan berkah. Saat dia berpikir keras tentang headshot, seorang adik laki-laki tiba-tiba berlari masuk. Saudaraku, seseorang telah memenangkan 100 juta di kasino kami. Kami curiga dia curang. Tetapi setelah lama menonton, kami tidak dapat melihat ada kekurangan. Oh, siapa itu? Headshot bertanya. Adik laki-laki itu menunjuk ke layar komputer di sebelah kiri orang yang duduk di meja judi di layar komputer adalah Ye Chong. Di depan Ye Chong, sudah ada tumpukan keripik setinggi bukit. Headshot mendengus, dan menatap Natasha dengan enggan. Kemudian, dia berkata, katakan pada iblis tua untuk pergi dan melihat-lihat. Dengan kemampuan Ye Chong, tidak ada peluang kalah di meja judi, jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk memenangkan 100 juta. Orang-orang di sekitar meja judi yang sama semuanya iri. Apa yang dipertaruhkan Ye Chong sekarang? Mereka bertaruh pada apa yang dipertaruhkan Ye Chong, dan mereka semua menghasilkan banyak uang. Setiap orang menghasilkan uang, jadi tentu saja kasino yang kehilangan uang. Ye Chong ingin menggunakan metode ini untuk memaksakan headshot dari penanggung jawab kasino. Benar saja, orang-orang segera datang. Namun, yang datang bukanlah headshot, melainkan pria parubaya dengan jas dan sepatu kulit, usianya sekitar 40 tahun. Dan dia adalah iblis tua di mulut headshot. Halo, Tuan, setan tua itu menepuk bahu Ye Chong dan berkata dengan sopan. Tuan, Anda telah memenangkan cukup uang hari ini. Semuanya harus tahu cukup sudah. Apa, Anda membuka kasino dan tidak membiarkan orang memenangkan uang? Apakah hanya untuk membuat orang kehilangan uang? Saya masih ingin menang. Ada apa? Ye Chong bertanya balik. Semua orang di sekitar juga memarahi. Benar, saya kehilangan puluhan juta di sini. Jika saya menang sedikit hari ini, Anda keluar dari kasino.
Brengsek, beginikah caramu membuka kasino? Ini juga disebut bisnis, setan tua itu. Segera menyebabkan ketidakpuasan di antara orang-orang di meja judi. Setan tua itu tersenyum tipis dan berkata, "Jangan salah paham, saya hanya curiga bahwa pria ini curang." "Apa, aku curang?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jika kamu punya bukti, kamu bisa menangkapku. Jika kamu tidak punya bukti, jangan bicara omong kosong di sini dan tunda uang judiku." Saat dia berkata, dia langsung mendorong semua 100 juta chip di depannya ke papan judi. "Saya bertaruh besar." Semua orang tahu taruhan Ye Chong, karena Ye Chong mempertaruhkan semua chipnya setiap saat, sehingga chip di depannya dapat berlipat ganda dengan cepat. Kali ini, Ye Chong langsung bertaruh 100 juta, jika menang akan menjadi 200 juta. Semua orang tidak banyak berpikir, dan mengikuti Ye Chong untuk bertaruh. Setan tua itu menatap Ye Chong, tetapi dia tidak bisa mengungkapkan emosinya. Dia tersenyum sedikit, dan kemudian dia berjalan ke sisi bandar di meja judi. Dia menepuk bandar di bahu dan memberi isyarat untuk menyingkir. "Aku akan datang." Setelah itu, iblis tua mengambil cangkir warna, mengocoknya dengan kuat, lalu jatuh ke meja dengan bang. "Oke, hari ini aku akan melihat bagaimana kamu mengeluarkan semua uang ini." Setan tua itu sangat percaya diri, karena ada beberapa tombol di bawah meja yang dapat mengontrol berbagai titik dadu. Setelah dia selesai mengocok dadu, dia diam-diam menekan salah satu tombol, mengubah titik-titik di cangkir warna menjadi 121, yang kecil. "Cepat dan mengemudi," kata Ye Chong dengan malas. Setan tua itu mencibir, lalu membuka cangkirnya, plus. Garis bawah setan tua itu tercengang. Mengapa orang-orang ini begitu bahagia saat kalah? Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa titik-titik di cangkir warna telah berubah menjadi 666. Bagaimana ini mungkin? Dia sudah mengubah dadu menjadi 121. Mengapa menjadi 666 lagi? Setan tua itu memandang Ye Chong dengan kejam. "Apakah kamu curang? Katakan padaku, bagaimana kamu bisa curang? Aku bahkan tidak memiliki keberanian seperti itu. Apakah kamu tidak punya? Beraninya kamu mengatakan bahwa aku selingkuh? Apa buktinya? Aku duduk di sini, dan cangkir seks diguncang olehmu. Bagaimana aku bisa menipu?" Ye Chong berkata dengan tenang. "Selain itu, cangkir warna belum dibuka. Bagaimana kamu tahu itu 121? Begitu? Kamu yang curang, kan? Kamu tidak sepenuhnya memahami penipuan itu, dan tanpa sengaja mengubah 121 menjadi 666. Bukan. Ye Chong." Setelah mengatakan itu, semua penjudi memandang iblis tua itu. Setan tua itu tersipu. Kamu kentut." Adegan ini benar-benar terlihat oleh headshot di lantai 2. Dia mengerutkan kening, menatap Ye Chong. Siapa anak ini dan apa yang dia lakukan di sini? Headshot berkata pada dirinya sendiri. Di meja judi, iblis tua itu sedikit bingung, dan hendak meminta instruksi tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya ketika headshot selesai, ketika seorang wanita cantik berjalan mendekat. Itu adalah Natasha. Natasha duduk di atas meja di depan Ye Chong, dengan kaki panjangnya disilangkan, berpose dengan tampilan yang sangat menawan. "Baru saja aku mendengar bahwa kamu adalah dewa penjudi dan kamu telah memenangkan banyak uang," Natasha bertanya pada Ye Chong. Ye Chong melirik kecantikan asing ini. Bahasa Mandarin Natasha tidak terlalu standar, tapi Ye Chong bisa memahaminya. Ye Chong mengangkat bahu. Sebagai default, "Oke. Hari ini aku akan membandingkan denganmu untuk melihat siapa dewa penjudi yang sebenarnya," kata Natasha. Saat dia berbicara, dia mengedipkan mata pada Ye Chong. Namun, Ye Chong sama sekali tidak menanggapi Natasha dengan antusias. Ini membuat Natasha sedikit aneh. Tahukah Anda, Natasha ini adalah wanita cantik dengan gaya yang eksotis, dan dia sangat seksi dalam berpakaian, sehingga membuat mata para pria di sekitarnya hampir kesal. Hanya Ye Chong ini yang memandangnya dengan sangat dingin. "HMPH, anak ini pasti laki-laki, bukannya aku tidak cukup menarik," pikir Natasha dalam hati. Kemudian,
dia memutar pantatnya dengan gesit dan berbalik langsung ke arah Ye Chong. Dia mengambil cangkir warna, ayo kocok dadu dan bandingkan ukurannya. Ye Chong tersenyum dan berkata, oke, aku punya 200 juta sekarang, jadi aku mempertaruhkan semuanya. Natasha tersenyum, 200 juta tidak terlalu banyak, saya akan mengikuti. Orang-orang di sekitar merasa ada taruhan 400 juta dalam satu pertandingan, yang benar-benar masalah besar. Tapi saat ini, Headshot di ruang pemantauan melihat Natasha dan pria yang menang duduk berhadapan dan mulai bertaruh satu sama lain, dia tidak bisa duduk diam. Di sini, taruhan antara Ye Chong dan Natasha sudah dimulai. Natasha berpura-pura mengguncang cangkir warna di tangannya, dan berkata dengan dingin, hari ini aku akan membiarkanmu melihat dan melihat. Aku adalah dewa judi nomor 1 di negara Mao. Natasha sangat kuat. Saat dia berkata, dia mengikat warna cangkir. Penuh semangat ke meja, dan Ye Chong hanya mengguncangnya dengan santai. Ye Chong melirik angka di cangkir warna Natasha dengan mata dewa naga, 124, yang dianggap sangat kecil. Adapun pihak Ye Chong sendiri, dia hanya mengubahnya menjadi 666 dengan energi aslinya. Faktanya, bahkan jika Ye Chong tidak mengubahnya, yang dia goyangkan akan tetap lebih besar dari Natasha. Namun, yang mengejutkan Ye Chong adalah bahwa wajah Natasha menunjukkan rasa percaya diri. Seolah-olah dia telah menang. Keyakinan ini, sebaliknya, membuat Ye Chong ragu. Mungkinkah Natasha memiliki sesuatu di belakangnya? Ye Chong diam-diam memeriksa situasi di sekitar Natasha dengan mata dewa naga. Namun, dia tidak menemukan mekanisme apapun. Natasha ini tidak memiliki kultivasi sama sekali, jadi semakin tidak mungkin mengubah poin di dalam dengan energi sejati. Ye Chong tidak bisa mengetahuinya, Natasha sepertinya tidak bisa menipu sama sekali. Tapi mengapa Natasha begitu percaya diri, dengan ekspresi yang bertekad untuk menang? Rasa percaya diri Natasha bahkan membuat Ye Chong bergumam. Ketika Ye Chong digertak oleh Natasha, Natasha tersenyum, lalu tiba-tiba mengangkat cangkir nafsunya, 234, bagiku, 234 tidak kecil, kata Natasha bersemangat. Dia bermain bagus kali ini, dan angka ini dianggap sebagai angka yang relatif besar yang dia keluarkan sepanjang malam. Melihat penampilan Natasha, Ye Chong terdiam, dan berkata dalam hatinya, Nima yang asli hanya 234. Dia benar-benar terkejut dengan kepercayaan diri Natasha. Semua orang di sekitar juga tercengang. Bukankah ini 234? Bagaimana Anda melihat keindahan ini? Sepertinya $1 juta telah terguncang. Tentu saja, sebenarnya rasa percaya diri Natasha berasal dari ketidaktahuannya. Dia benar-benar naif berpikir bahwa dia telah menang sepanjang waktu karena kemampuannya yang sebenarnya. Kemudian, Ye Chong membuka cangkir seksnya, di dalamnya 666. Apa, kamu 36? Natasha tidak percaya dia kalah. Ye Chong sedikit tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Nasya mendengus, HMPH, nak, kamu luar biasa, ini pertama kalinya aku kalah sejak aku datang ke Huaxia. Ye Chong tidak bisa berkata apa-apa, dengan level Natasha, dia belum kalah. Tampaknya para penjudi di kasino ini sangat tidak baik. Jika Ye Chong tahu bahwa pria kurus dan yang lainnya secara khusus diatur untuk headshots, dia tentu akan mengerti alasannya. Ye Chong tersenyum, maaf, aku memenangkanmu 200 juta. Natasha mendengus, cih, bagiku, ini hanya sedikit uang, aku tidak peduli, ayo datang lagi. Ayo, tentu saja, Ye Chong tersenyum dan berkata, kalau begitu, apakah kamu masih punya keripik? Natasha tersipu, keripiknya memang barusan, dan dia sudah kalah dari Ye Chong. Tentu saja, jika dia meminjamnya dari kasino, kasino pasti akan memberikannya padanya. Tapi, dia adalah dewa penjudi yang agung di negara Mao, bagaimana mungkin dia berani meminjam keripik dari kasino? Memikirkan hal ini, Natasha mendengus dan berkata, meskipun saya tidak punya keripik, saya bisa bertaruh dengan Anda dengan hal-hal lain. Ye Chong sedikit tersenyum, apalagi yang Anda miliki? Natasha berpikir sejenak, saya
Aku akan bertaruh dengan pakaianku. Ye Chong tertawa dan berkata, untuk apa aku menginginkan pakaianmu? Natasha sedikit tersenyum dan berkata, jika aku kalah, aku akan melepas pakaian ini. Tasya menunjuk padanya gendongan merah muda kecil dan berkata, sebelum Ye Chong dapat berbicara, orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Adik laki-laki, berjanjilah padanya, taruhan dengannya. Adik laki-laki, bertaruh. Jika kamu kalah, itu milikku, bersambung.